Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang pengertian konflik sosial. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Selamat menyaksikan. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari suatu konflik sosial. Oleh karena itu, kita harus dapat memahami apa saja bentuk-bentuk konflik sosial, agar nantinya kalau kita mengalami suatu konflik sosial, kita akan dapat mengatasi konflik sosial tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan bentuk konflik sosial berdasarkan tingkatannya. Ada 5 bentuk, yaitu 1. Konflik intrapersonal, 2. Konflik antarpersonal, 3. Konflik intragrup, 4. Konflik antargrup, 5. Konflik antar organisasi. Untuk contoh konflik intrapersonal atau masyarakat lebih mengenalnya dengan konflik batin. Jadi individu ini berkonflik dengan dirinya sendiri. 2. Konflik interpersonal atau antar individu ini terjadi pada 2 orang individu. Misal kamu dan teman kamu terjadi suatu perbedaan pendapat hingga memicu konflik. 3. Konflik intragrup ini disebabkan individu-individu dalam satu kelompok ini ada perbedaan pendapat sehingga memicu konflik. Contohnya dalam satu kelompok diskusi ada perbedaan pendapat. 4. Konflik antar grup. Konflik antar grup ini melibatkan 2 kelompok. 5. Konflik antar organisasi. Ini pertentangan antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya berbeda pendapat. Misalnya organisasi buruh dengan organisasi pengusaha ini berbeda pendapat dalam menentukan upah minimum. Berikutnya konflik berdasarkan sifatnya. Ada 2 macam, yaitu 1. Konflik destruktif, 2. Konflik konstruktif. Untuk konflik destruktif adalah konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang atau dendam seseorang individu atau kelompok kepada pihak lain. Konflik ini bersifat merusak, memicu perasaan gelisah, resah. Contohnya pertengkaran, kemudian demonstrasi, pertentangan, dan lain-lain. Untuk konflik konstruktif adalah sebuah konflik yang bersifat membangun, membina, hingga kemudian dapat memperbaiki. Contohnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi untuk membahas sebuah visi dan misi untuk kemajuan organisasi. Antar anggota organisasi ini yang pertama mungkin akan saling mempertahankan pendapatnya, tapi kemudian demi kemajuan organisasi tersebut mereka akan mencari jalan keluar sehingga akan mencapai suatu kesepakatan yang baik untuk organisasinya. Berikutnya, konflik berdasarkan posisi pelaku. Ada 2 macam, yaitu 1. Konflik vertikal, 2. Konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik antar komponen masyarakat di dalam struktur yang memiliki tingkatan atau hierarki. Contoh, konflik antara atasan dengan bawahan di sebuah instansi. Ini kan ada perbedaan kedudukan atau perbedaan tingkatan. Antara buruh dan majikan juga sama ya, ada perbedaan tingkatan keduanya. Bahkan di sini termasuk raja dan rakyatnya. Ini juga terjadi perbedaan tingkatan atau pemerintah dengan masyarakat, dengan rakyatnya. Ini juga termasuk contoh konflik vertikal. Ini di sampingnya itu ada gambar, contoh ada demonstrasi menolak
Omnibus Law ya, yang sekarang sedang marak. Ini masyarakat menentang keputusan DPR yang sudah mengesahkan Omnibus Law. Konflik horizontal sekarang. Konflik horizontal terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Contohnya konflik antar teman. Kamu dan teman kamu memiliki kedudukan yang sama ya, jadi tidak ada perbedaan derajat antara kamu dengan teman kamu secara hierarki. Konflik antar rekan kerja, ini sama-sama kedudukannya misal sebagai karyawan ya, bukan dengan atasan, maka akan sama saja kedudukannya. Jika terjadi konflik, namanya konflik horizontal. Berikutnya, konflik berdasarkan sifatnya. Dibedakan jadi dua juga, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak. Jadi semua pihak dapat menjadi suatu saksi bahwa telah terjadi suatu konflik. Semua orang bisa melihat, oh si A dan si B sedang ada pertentangan. Gitu. Contohnya perang. Ya, yang namanya perang, semua orang bisa melihat terjadi peperangan. Contohnya di sini perang Diponegoro dalam sejarah, atau perang antara Israel dengan Palestina. Ada lagi contoh yang lain, demonstrasi buruh meminta kenaikan upah. Ya, demonstrasi di muka umum dilaksanakan di muka umum sampai disiarkan di TV-TV. Ya, semua orang kan bisa melihat di situ. Kalau konflik tertutup, konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang terlibat dalam konflik tersebut. Contohnya, dalam suatu organisasi ada konflik. Kalau kamu bukan bagian dari organisasi tersebut, maka kamu bisa saja tidak dapat mengetahui, oh di organisasi tersebut ada konflik atau konflik rumah tangga. Orang yang tidak menjadi anggota keluarga tersebut tidak tahu kalau dalam rumah tangga tersebut ada suatu konflik atau masalah.